geger. Tadi kan kita bercanda ya, Kak Dewi sama Indra. Iya. Kita gini-gini, Kak, ayo Kak, mau pesta di mana Kak gini-gini? Kata Rian apa? Ada di Gedung Serbaguna di Bandung, ada. Bagus kok Gedung Serbaguna. Tapi nggak Gedung Kartipah juga dong. Udah tutup gedungnya kan. Kenapa sih kamu tuh? Bagus kok gedungnya. Kamu suka beneran kayak Kamu jangan-jangan cemburu beneran di. Dewi itu cita-citanya maunya di Bali. Ya kalau sama Indra cocok di Bali. Gitu. Ya semoga semuanya lancar aja lah, kalau memang itu adalah takdir dan jodoh kamu. Aku sih cuma bisa doain yang terbaik aja. Bentar lagi ini ada orang tua Fuji yang lagi menanggapi anaknya. Iya, Jadi mohon maaf, kasihan banget. beloknya nggak pakai lampu sen, langsung sampai. Gak apa-apa, gak ada masalah. Lagian lu ngomongnya tentang Juga. Langsung beloknya. Kalau gue berdua sama Dewi jadi gitu. Sobat Abia, Kalau beloknya begitu kita amat. hadirkan ini orang tuanya Fuji. Kita juga turut prihatin. Kami baru dengar kabar ternyata Betul. Fuji lagi-lagi Kena tipu lagi. Fuji, kami turut prihatin. Astagfirullahaladzim. hidupnya tuh kayak Kak Dewi zaman dulu ya. Sabar ya, semoga ini Tertipu lagi. akan naik level ke kehidupannya. Iya, iya, amin. Lebih baik lagi dan lebih bahagia lagi. Kena tipu 1 miliar rupiah, Sobat Abia. Oh, ada nih Fujinya sekarang. Oma sama opanya. Kita akan hadirkan ini dia, Oma dan Opa Galah. Selamat pagi. Halo Oma Opa. Alhamdulillah Oma sehat. Oma sayang sehat Oma. 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 Alhamdulillah sehat. Oma di kamera bajunya mengkeren banget. Oma lihat deh Masya Allah. Mas Indra, silakan Mas Indra di sini ya Mas. Sehat ya Oma, Opa, terima kasih banyak sudah hadir. Kita kaget dan wah turut prihatin yang pasti ya ketika mendengar kabar Fuji katanya menjadi korban penipuan ya 1 miliar. Ya Aku pikir tuh Allah. ini yang kemarin ternyata ditipu lagi ya. Iya. Oma sama Opa ya. Nanti boleh cerita sama kami tapi sebelumnya kami ucapkan Terima kasih. kita mau kasih lihat dulu bagaimana tanggapan Oma dan juga Opa tentang anaknya yang kena tipu 1 miliar rupiah. Ma. 2 kali. Ini yang kali kedua. Yang kali ini tuh gimana awal mula? Kronologinya gimana? Oma Opa. Ya kalau kronologisnya ini kejadiannya kan sudah lama. Lama sekali. Mungkin dulu kalau menurut cerita anak ke kita, mungkin 3 bulan atau 4 bulan kerja dia udah mulai. Oke. Maksudnya Udah mulai bermain dia. Udah mulai. oh ini sebagai manajer atau siapa Oma Opa? Dia asisten buat apa namanya tuh endorse itu yang kecil-kecil istilahnya gitu. Jadi Yang kecil aja 4 biji guys. Oke. Jadi Banyak. jadi 3 bulan udah kerja, udah mulai dia gitu. Cuman si Pujinya nggak memperhatikan seperti itu. Tapi mama papa udah bilangin sama dia, ini anak nih udah lain gitu. Anggap apalah, dia rajin kok gitu katanya. Terus kan kadang kalau seandainya dapat target itu dikasih bonus gitu. Ya lumayan bonusnya kalau menurut mama. Ya kalau bonus kan wajar ya. Itu buat apresiasi. Tapi Fuji taunya itu Ketahuannya itu gimana? kapan gitu Oma? Ketahuannya itu bulan April kemarin. Bulan April kemarin ketahuannya gini. Ini di pos ya katanya. Terus dia TF-nya kapan gitu. November katanya. Lah kalau lama banget. Oh, uangnya kapan dapatnya gitu maksudnya? Orangnya TF-nya kapan? Dibilang bulan November. Kayak April kan lama banget. Iya. Itu kan jadi menjelekkan nama Puji juga nanti ya. Kok aku nggak di pos-pos gitu kan? Profesional Nah, kesannya. gimana gitu? Coba aku lihat, dilihatlah adminnya. Tentunya udah banyak yang dihapus-hapus di situ. Oma, Iya, iya. Oma mau bertanya. Yang pertama itu kalau klien transfer uang ke rekeningnya Fuji atau Ke rekening ke Itu ada nama PT-nya biasanya. ya, ke rekening Cuman, PT ya. ke rekening PT. Oh. Terus yang itu tentunya atas nama dia. Banknya juga beda gitu. Si Puji ini biasanya banknya kan udah tahu tuh bukunya yang itu yang banknya. Kadang juga suka dilihat sama dia kan. Itu tentunya di bank. Tapi Fuji marah nggak Oma pada saat ketahui bahwa uangnya hilang? Dia itu marah, kesel semuanya. Terus dia chat abangnya.
Pokoknya udah dalam 1 jam harus nyampe ke sini gitu katanya. Ya datang memangnya ke situ. Oma, lawyernya juga di manajemennya Fuji Bang tuh Sandi lawyernya. Bang Purba waktu itu. Waktu itu Bang Purba, beda lagi gitu ya Oma. Oma di manajemennya Fuji tuh Ya, Bang Sandi itu kan satu sama Bang Purba. Iya. Gitu. Jadi Bang Purba di manajemennya Fuji itu yang untuk admin hanya 1 orang Atau maksudnya, banyak? dan menerima ada sih 2 orang, cuman dia yang kepalanya gitu. Jadi orang hubungin dia. Gitu. Ada statement juga Fuji mengungkapkan kalau mantan adminnya ini yang diduga melakukan tindak yang merugikan Fuji ini katanya juga mengajak karyawan lain untuk menutup-nutupi. Kita mau kasih Ya. Ini juga jadi pelajaran buat kita ya guys. Kalau misalkan salah satu teman tim kita itu ada yang toksis tuh lebih baik langsung keluarkan aja. Tapi sebenarnya pelajaran buat kita aja itu adalah kita suka malas ngecek ya gitu. Karena kan kita kan yang kerja soalnya. Iya, benar. Betul. Puji itu kita Papa bawel banget sih sebenarnya sama Puji ya. Udahlah Pak, yang penting kan kerjanya lancar Bagus, aja, ya. dibilang gitu. Waktu apa kemarin waktu dia asistennya ini ke luar negeri ya Pak, ke luar negeri. Jadi kadang kebaikan kita itu sepertinya disalahgunakan. Karena kita baik, jadi dia semena-mena aja. Benar. Apa tadi Fuji bilang Setuju banget. bahwa ex adminnya itu, mantan adminnya itu mengajak karyawan yang lain untuk menutup-nutupi apa yang dia lakukan. Dengan cara Ya dengan cara dibagi gitu. Ya, bagi dia kerjasama. Dia kerjasama. setuju. 3 orang dia kerjasama. Gitu memang. Berarti tidak cuma 1 orang ya? Enggak 1 orang. Pada akhir. Dia kerjasama. Jadi waktu Pasti itu ada yang bantu kalau jadi jadi waktu itu rumah. baru ketahuan itu langsung di print kan. Oh, yang jadi dari sini ke sini, dari sini ke sini. Jadi udah zigzag gitu. Berapa orang jadi totalnya? Iya. Yang Kita ketahuan, nggak tahu ya yang menikmati hasilnya. Ya, yang jelas kemarin saya ada 3 orang. Giliran minta kerjaan ngemis-ngemis ya Oma ya. Iya. Yang dilaporkan hanya 1 orang atau 3-tiganya dilaporkan? Ini lagi dalam tahap proses ya Pak. Makanya kadang-kadang kalau terlalu kebaik, kan saya juga dari awal udah curiga ya. Anak saya ini kalau karyawan mau pulang, dia minta pinjam mobil, ya anak saya dipinjam aja mobil mau pulang ke Jawa. Ya, Jangan terlalu baik, bilang saya. Nanti kamu dimanfaat. Iya ternyata dia mau keluar negeri kan jalan-jalan kan? Iya. Berapa waktu ya, berapa hari waktu itu mah? Seminggu udah berapa hari? Saya juga udah curiga. Kok sempat kamu biarkan aja dia keluar negeri? Memang banyak duitnya. Dia kan saya kasih komisi katanya. Terus saya kasih apa? THR, bonus. Ya kalau keluar negeri kan seorang kan banyak biayanya kan? ya segede-gedenya komisi dan bonus ya Opa ya maksudnya. Saya udah bertanya-tanya waktu itu duit dari mana? Akhirnya baru bulan 4 kemarin udah kebuka. Feeling kan orang tua. Kebaikannya disalahgunakan ya. Kita juga mau kasih lihat ini perasaannya Fuji ya pasti ya tersakiti sudah pasti. Sangat. Dia orang kepercayaan kan? Pasti orang kepercayaan. Nah, ini masalah yang satunya ya. Ini tuh masalah niat. Dan ini tuh masalah rasa ya, kepercayaan yang disalahgunakan ya, pengkhianatan. Ah, itu. Ya. Itu gimana akhirnya Fuji cerita sama Opa sama Oma, ini masalah rasa yang tersakiti loh, dan tidak mudah akhirnya untuk bisa mengembalikan lagi, apalagi seorang Fuji ini kan tawaran pekerjaan yang masuk juga banyak. Gimana cara untuk mengembalikan dan juga membangun itu lagi? Ya, makanya pertama sekali anak ini begitu ketahuan bagi dia kerjaan daripada anggotanya kan, karyawannya kan, dia langsung cerita pada abangnya. Karena orang tuanya udah bilang, kita selaku orang tua udah bilang ini begini kan. Akhirnya ketahuan, dia benar-benar shock dan stres dia. Nah, tentu ke papanya kan udah berkali-kali bilang, akhirnya dia bilang ke abangnya. Mantu saya segala macam. Dia malu dia. Dia malu dia dan nggak enak sama papanya. Dia chat sama mama. Tapi sempat juga dia koma. Mama. Bilang apa? Dia kenal lagi Uti Nima ditipu sama si asisten gitu katanya. Tapi mama nggak usah nelpon, Uti mau tidur lagi, ini baru selesai. Waktu itu dia chatnya jam 4 pagi kan. Ya udah aku nggak telepon. Pagi-pagi jam 7 kita udah pergi OTW sama Pak situ ke rumah dia. Dia lagi tidur, ya udah mau masuk ke kamarnya, udah dia bisanya nangis saja. Nangis. Dari itu dia sekarang mulai mau tertutup aja sama orang gitu kan. Jangan teman. Jadi dia was-was juga sama teman juga. Jadi was-was dia. Jadi serba salah orang ya. ini manfaatin aku nggak ya? Orang ini Benar. aku nggak ya gitu. Dia kan temannya banyak kan. Terus mananya sama dia. Kok orang itu udah jarang ke rumah Uti? Nggak usah lah mah. Biarinlah Uti sendiri aja gitu. Omang lihatnya gimana? Uti kerja keras. Mungkin pagi ketemu pagi. Iya.
berharap timnya ini yang membantu dia jadi support sistemnya dia, bisa membantu meringankan tugas, malah menusuk dia dari belakang, mengambil uang dia. Oma ngeliatnya gimana? Ke patah hati loh ini anak. Ya, dia down banget waktu itu. Down banget dia. Oma juga bisanya cuma nangis aja yang nguatin dia. Ya sudahlah nak, rezeki kamu kan masih ada di tempat lain gitu. Nggak usah lah. Mungkin besoknya hati-hati gitu. Tapi mungkin yang dirasakan Fuji adalah bukan masalah materinya, tapi pengkhianatannya itu. Percayaan. Sama siapa lagi kita harus percaya. Betul. Itu yang susah. Uang kan bisa dicari ya. Uang bisa dicari. Tapi rasa percaya itu kan sulit sekali untuk dibangun ya. Akhirnya paranoid, kepercayaan jadinya. Betul. Takut main takut. Itu yang jauh lebih mahal. Iya, itu mahal. Benar-benar. Akhirnya gimana tuh? Fuji strateginya berikutnya apa ya kalau dia cerita sama Oma atau mungkin sama Opa? Ya mungkin ke depan mungkin dia akan melibatkan opanya juga kali lagi. Iya dong. Udah Dengan gitu begitu aja lah. Soalnya apa yang masukan-masukan dulu waktu yang awal kan juga saya udah sampaikan. Ini udah nggak beres. Akhirnya terbukti kena kan. Nah ini saya udah bilangan ini. Terbukti terbukti lagi. Nah, mungkin ke depan mudah-mudahan. Oma cerita mengenai teman. Oma sempat nanya sama Uti, yang temen itu mana? Udah gak pernah datang lagi. Ini ngomongin soal pertemanan ya. Ada Erika Carlina ini sempat cerita kondisi soal Uti. Kita mau kasih lihat dulu ya. Ya. Opa, ini asumsi subjektif ya. Tapi terkadang apa yang dilihat orang tua sama apa yang dilihat teman sendiri itu memang terkadang berbeda. Berbeda, ya. Opa menanggapi apa yang disampaikan Erika Carlina sebagai sahabatnya Fuji itu gimana Opa barusan? Wah kalau ini mah saya berat. Ini sangat menyedihkan bagi saya. Anak saya itu nggak ngapa-ngapain, tapi semuanya salah aja bagi orang. Dia nggak pernah merugikan. Dia tidak pernah menjelekkan orang. Dia tidak pernah menghina orang. Tapi bagi orang salah semua. Saya selaku orang tua sedih semua. Benar sedih saya di sini. Ngapain anak saya? Saya sering bertanya sama wartawan. Wartawan nanya, saya tanya kamu, ngapain anak saya? Siapa yang dirugikan? Apakah anak saya tidak berhak untuk berkarir, berkarya? Kenapa semua salah? Ada nggak yang dirugikan? Saya siap kau mengganti. Nggak pernah. Siapa yang dihina? Dia hanya berjuang di mana dia bisa berkarir. Dia merasa bisa, dia punya kesempatan. Oke, dimanfaatkan. Tapi kok salah semua? Kadang-kadang di bawah mamanya salah, di bawah papanya salah, semuanya salah. Seakan-akan kami tidak punya kesempatan yang sama. Ini bagi saya suatu ketidakadilan menurut saya. Kalau saya salah, saya akui. Saya kalau salah ucapan saya aja salah di wartawan, saya minta maaf langsung. Keluarga saya salah, saya minta maaf. Posting-postingan saya, minta maaf saya. Tapi anak saya selalu salah. Anak saya itu bebannya berat. Beratnya karena salah semua. Dia nggak bebas. Jadi kalau itu ngomong sedih saya. Saya ini sebenarnya laki tegar saya. Laki-laki tegar saya. Saya mau apa aja. Ya buktinya anak saya berantem berani kan. Itu kan jiwa saya itu kan. Si Padli kan mau kan. Saya ini orang apa juga. Tapi kalau anak saya perempuan dihina orang, itu sedihnya minta ampun. Bapak maaf saya harus potong. Kita sepertinya harus meluruskan. Erika Carlina di sini dia hanya menangkap apa yang ia lihat tanpa dia menjelekkan. Dia hanya melihat sebagai seorang sahabat. Itu yang dia lihat barangkali perasaan dari seorang sahabat, dari kacamata seorang sahabat. Tidak ada yang menjelekkan Fuji di sini. Dia hanya melihat sepertinya perasaannya seperti itu. Tapi sebagai seorang ayah wajar jika memang merasa di luar sana, jika memang ada yang melihat anaknya seperti direndahkan atau segala macam, tersakiti sudah pasti. Tapi rasanya sebagai seorang ayah dari Fuji pasti akan sangat bangga sekali dengan apapun yang dilakukan oleh Fuji. Tapi Fuji juga pasti manusia biasa ya. Ya wajar karena kan anak perempuan mungkin ya. Ya mungkin karena anak perempuan ya. Anak perempuan. Tapi juga kalau dari pendapat aku, Fuji itu adalah bintang yang kimilaunya terlalu terang.
Dan mengagetkan ya. Dan mengagetkan. Sehingga banyak orang yang iri itu manusiawi. Iri, sirik. Iya, betul. Ya, tapi kalau ndak salah, ya ngapainlah dihinakan, ngapain dijelek. Tapi untungnya Fujinya kuat ya, hebat tuh. Fuji anak saya Semakin tinggi pohon, semakin kencang. Tapi selaku orang tua kan cemas juga ya. Betul. Kalau sudah nggak tahan, kita bisa gila loh. Iya, pasti. Betul. Nah, kalau udah nggak tahan, ya. saya untung anak saya ini saya agak latihannya agak keras dari saya. Kalau nggak berbahaya loh. Cacian, makian, hinaan itu Tapi yang tidak. Kalau kita perbuat, ya kita bisa koreksi diri loh. Saya selaku orang tua pasti saya, iya jangan begitu nak pasti. Ini kan kagak. Jadi apa aja salah. Opa, Oma, kita akan berpindah tempat. Kita akan membacakan surat. Opa dan juga Oma membacakan surat dan menjawab surat tersebut dalam kotak surat ambiar. Mari kita berpindah. Indra bentar ya. Oke, silakan Opa. Ambil satu saja. Kemudian Opa dan Oma bacakan. Dan silakan balas surat. Opa mau pilih yang mana? Oke, yang mana ya? Ini warna ini dah. Warna Iya, oke. Silakan Opa samping Oma. Boleh, silakan. Silakan Opa. Oma, silakan. Siapapun yang baca. Oke. Channel. Dear Oma, Opa Gala, anak-anak sudah sukses dan menjalani kehidupan bahagianya masing-masing. Apa hal yang ingin Oma, Opa lakukan berdua yang belum sempat kalian lakukan? Ya. Pegangan tangan dong. Apa yang belum sempat kalian lakukan ya? Ya untuk sejauh ini alhamdulillah ya banyak yang bisa dilakukan, tapi yang belum sempat dilakukan ya tentu apa ya, melindungi anak sepenuhnya ya Maya, melindungi anak sepenuhnya ini belum mampu kami. Artinya orang begini begitu terhadap kami bela, baik lewat wartawan, lewat apa, ya belum mampu sepenuhnya untuk melindungi anak. Yang sekarang dilakukan mengiringi kesuksesan anak-anak dengan doa ya. Ya. Cukup dengan doa karena mereka sudah besar, mereka sudah kuat. Ya, dengan Opa, Oma, jangan lupa untuk bahagia untuk Opa dan juga Oma sendiri. Ya, makasih. Semoga sehat. Amin. Bahagia selalu. Amin. Salam untuk Fuji. Terima kasih. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.